Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, ingin menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu: pertama, konsep dasar konstruktivisme; yang kedua, tokoh dan kajian belajar menurut konstruktivisme; dan yang ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme; dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Pertama yaitu konsep dasar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Dan yang kedua yaitu tokoh dan kajian belajar menurut konstruktivisme. Tokoh yang berperan pada teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Adapun aplikasinya yaitu pengasuh asrama memfasilitasi mahasiswa adanya interaksi dan kolaborasi antara pengasuh asrama dan mahasiswa maupun antar mahasiswa, dan adanya pembelajaran sesuai konteks keperawatan. Dan untuk implikasi itu sendiri, aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa. Dan keempat yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihannya yaitu: pertama, teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Dan yang keempat, teori ini dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Dan yang kelima, oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Adapun kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu: pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, oleh karena itu pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Dan yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Dan yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.